Jemaat yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, majelis bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu kedua Prapaskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pelayan firman yang akan melayani ibadah ini adalah Pendeta Megiawati Makadada Gantare, dan tema pembacaan hari ini adalah kesadaran pelayan dari Ratapan 1 ayat 1 sampai 17. Sekarang mari kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Mari umat Tuhan, di masa raya Minggu Prapaskah yang kedua ini, kita memulaikan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing dalam kitab Galatia pasal 6 ayat 14, firman Tuhan demikian menyatakan, "Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia." Saudara-saudaraku, terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita
dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Persilakan duduk. Jemaat, dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Dalam Minggu Prapaskah 2 ini, kami merenungkan penderitaan Yesus Kristus semasa hidupnya. Kami merasa malu dan menyesal akan dosa dan semua kejahatan yang dilakukan melawan kehendak-Mu, yang Dikau telah firmankan. Kami telah mengecewakan dan menyakiti perasaan-Mu, ya Bapa Maha Kudus, sebab tidak ada yang baik, tidak ada yang benar, dan tidak ada perbuatan kami yang menyenangkan Dikau. Kami mencuri, membunuh, memfitnah, berdusta, dan mengorbankan sesama kami demi mencapai kepentingan diri serta memenuhi kebutuhan sendiri. Sebab itu kami bermohon, ampunilah kami umat-Mu ini, baharuilah roh dan pikiran kami, serta tuntunlah kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami melakukan segala perintah-Mu dan menjadi saksi yang memberitakan kebaikan-Mu. Demi nama Yesus Kristus, Tuhan dan Mukhalis kami. Kasih
Saudara-saudara, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dan berdasarkan firman Tuhan ini, kami selaku pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Sukacita iman adalah ketika kita menerima pengampunan dari Tuhan. Maka mari kembali kita bersama berdiri untuk mendengar apa yang menjadi perintah hidup baru. Kita buka Alkitab kita dalam kitab Filipi. Kitab Filipi pasal 4, kita akan membaca mulai dari ayat yang keempat hingga ayat yang ke-9. Filipi 4 ayat 4 hingga ayat yang ke-9. Kita akan membacanya secara silih berganti. Filipi 4 ayat 4 hingga ayat yang ke-9. Kalau sudah menemukannya, mari kita membacanya. Firman Tuhan demikian menyatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku,
lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikian firman Tuhan. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Persilakan duduk. Saudara-saudaraku, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Dalam kerendahan hati kami menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami mengucapkan terima kasih bahwa dalam keadaan yang sulit sekalipun, kami masih boleh beribadah, bersekutu bersama keluarga kami masih boleh mendengarkan firman kebenaran-Mu, walaupun jarak kami yang berjauhan. Oleh karena itu Tuhan, bimbinglah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh memahami firman yang kami renungkan pada saat ini, sehingga dalam pengalaman situasi yang sulit sekalipun, kami percaya bahwa Tuhan ada dan Tuhan memberikan kekuatan bagi kami sebagai orang yang beriman. Dalam kesiapan kami pada saat ini ya Tuhan, bersabdalah karena kami umat-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Mari jemaat Tuhan, kembali kita bersama berdiri. Kita akan kembali membaca firman Tuhan. Dan sebelum firman dibacakan, kita menyambutnya dengan menyanyikan Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Jemaat, pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari kitab Ratapan pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat 17. Kitab Ratapan pasal 1, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-17 yang menyatakan, keruntuhan dan kesunyian Yerusalem. Ah, betapa terpencilnya kota itu yang dahulu ramai. Laksana seorang jandalah ia, yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa, yang dahulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jajahan. Pada malam hari terseduh-seduh ia menangis, air matanya bercucuran di pipi. Dari semua kekasihnya, tak ada seorang pun yang menghibur dia. Semua temannya mengkhianatinya, mereka menjadi seterunya. Yehuda telah ditinggalkan penduduknya, karena sengsara dan karena perbudakan yang berat. Ia tinggal di tengah-tengah bangsa-bangsa, namun tidak mendapat ketenteraman. Siapa saja yang menyerang dapat memasukinya pada saat ia terdesak. Jalan-jalan ke Sion diliputi duka cita, karena pengunjung-pengunjung perayaan tiada. Sunyi senyaplah segala pintu gerbangnya, berkeluh kesahlah imam-imamnya, bersedih pedih darah-darahnya, dan dia sendiri pilu hatinya.
lawan-lawan menguasainya, seterus-terunya berbahagia. Sungguh Tuhan membuatnya merana karena banyak pelanggarannya. Kanak-kanaknya berjalan di depan lawan sebagai tawanan. Lenyaplah dari Putri Sion segala kemuliaannya. Pemimpin-pemimpinnya bagaikan rusa yang tidak menemukan padang rumput. Mereka berjalan tanpa daya di depan yang mengejarnya. Terkenanglah Yerusalem pada hari-hari sengsara dan penderitaannya akan segala harta benda yang dimilikinya dahulu kala. Tatkala penduduknya jatuh ke tangan lawan dan tak ada penolong baginya, para lawan memandangnya dan tertawa karena keruntuhannya. Yerusalem sangat berdosa, sehingga najis adanya. Semua yang dahulu menghormatinya, sekarang menghinanya, karena melihat ketelanjangannya, dan dia sendiri berkeluh kesah dan memalingkan mukanya. Kenajisan melekat pada ujung kakinya, ia tak berpikir akan akhirnya, sangatlah dalam ia jatuh. Tiada seorang yang menghiburnya. Ya Tuhan, lihatlah sengsaraku, karena si seteru membesarkan dirinya. Si lawan mengulurkan tangannya kepada segala harta bendanya. Bahkan harus dilihatnya bagaimana bangsa-bangsa masuk ke dalam tempat kudusnya. Padahal Engkau, ya Tuhan, telah melarang mereka untuk masuk jemaah-Mu. Berkeluh kesah seluruh penduduknya, sedang mereka mencari roti. Harta benda mereka berikan ganti makanan untuk menyambung hidupnya. Lihatlah ya Tuhan, pandanglah betapa hina aku ini. Acuh tak acuhkah kamu sekalian yang berlalu? Pandanglah dan lihatlah, apakah ada kesedihan seperti kesedihan yang ditimpakan Tuhan kepadaku, untuk membuat aku merana tatkala murkanya menyala-nyala. Dari atas dikirimnya api masuk ke dalam tulang-tulangku, dihamparkannya jaring di muka kakiku, didesaknya aku mundur, aku dibuatnya terkejut, kesakitan sepanjang hari. Segala pelanggaranku adalah kuk yang berat, suatu jalinan yang dibuat tangan Tuhan, yang ditaruh di atas tengkukku, sehingga melumpuhkan kekuatanku. Tuhan telah menyerahkan aku ke tangan orang-orang yang tidak dapat kutentangi. Tuhan membuang semua pahlawanku yang ada dalam lingkunganku. Ia menyelenggarakan pesta menentang aku untuk membinasakan teruna-terunaku. Tuhan telah menginjak-injak putri Yehuda, darah itu, seperti orang mengirik memeras anggur. Karena inilah aku menangis, mataku mencucurkan air, karena jauh daripadaku penghibur yang dapat menyegarkan jiwaku. Bingunglah anak-anakku, karena terlampau kuat si seteru. Sion mengulurkan tangannya, tetapi tak ada orang yang menghiburnya. Terhadap Yakub dikerahkan Tuhan tetangga-tetangganya sebagai lawan. Yerusalem telah menjadi najis di tengah-tengah mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah.
silakan duduk kembali. Shalom saudara-saudara. Bagaimana situasi kota Semarang saat ini? Bagaimana situasi negeri kita saat ini? Ada yang berbeda? Ada yang berbeda enggak? Ya. Dulu begitu ramai, apalagi kalau siang ya seperti ini. Tapi sekarang semua berubah menjadi sunyi. Siapa yang masih sukar menerima keadaan ini? Yang pasti anak-anak sekolah ya, sukar menerima. Karena tugasnya justru makin banyak ketika harus berdiam diri di rumah. Dan banyak juga para pegawai yang juga harus bekerja dari rumah. Banyak warung, toko-toko yang juga harus ikutan tutup dan sukar untuk menerima. Dulu kota Semarang ini kota yang ramai, tapi sekarang sepi, sunyi. Begitupun di kota-kota yang lain. Bagi yang suka keramaian, situasi ini kan situasi yang sangat menyiksa. Ya. Tapi berbeda bagi mereka yang suka kesunyian, situasi saat ini menenangkan. Saya suka keramaian, tapi saya juga suka kesunyian. Mengapa? Karena keramaian dibutuhkan. Namun kesunyian pun diperlukan. Ya, keramaian membuat orang itu tidak merasa sendiri. Makanya kenapa kita butuh dalam isolasi atau situasi yang harus mengurung diri, diam di rumah, kita butuh sekali-sekali harus keluar. Karena ketika ada di keramaian, kita tahu bahwa kita tidak sendiri. Kesunyian membuat kita tidak berarti. Karena kita tidak menemukan diri. Tidak ada siapapun dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, sekalipun kadang bising dan menyebalkan, keramaian memberi ruang bagi diri yang kecil dan menghibur jiwa yang kerdil. Kendati pun kadang pilu dan menakutkan, kesunyian menghempaskan keangkuhan dan membanting keangkuhan. Dalam keramaian seseorang merasa hidup, ya. Jadi dia merasa bahwa dia punya gairah kalau ada dalam keramaian. Dan dia menjadi bagian dari kehidupan. Dalam kesunyian orang akan merasa dia terhilang. Tidak lagi eksis, ya, tidak lagi kelihatan dia aktif. Karena kesunyian membuat segalanya menjadi hilang dan menjadi bagian dari kehidupan ini tiada. Dalam keramaian ia merasa masih memiliki banyak kesempatan, seolah hidup itu masih panjang, seolah usia masih lama bertahan, seolah tubuh masih kuat menyangga harapan, seolah kaki masih sanggup mengantarkan tercapainya impian. Ini saya jadi ikutan seperti Ratapan dalam gaya bahasanya berpuisi. Ya. Kitab Ratapan merupakan bukan saja kitab puisi, tapi kitab yang disampaikan sebagai kidung duka Nabi Yeremia untuk Yerusalem. Ini bayangkan, ini adalah kidung duka. Siapa yang mau dan menerima bahwa di Alkitab kita ada kidung, ada kitab yang isinya ratapan. Dan tidak melulu di dalamnya adalah berita yang memberi kita sukacita seperti perintah hidup baru. Tadi suruh untuk bersukacitalah senantiasa. Tapi hari ini kita diberikan dalam kitab Ratapan pasal 1 ayat 1 sampai 17 mau menyatakan kepada kita bagaimana duka Nabi Yeremia untuk Yerusalem. Pertama, Yerusalem yang dahulu ramai sekarang sunyi. Yerusalem ditinggalkan oleh penduduknya sebagai tawanan dan tidak ada lagi yang datang mengunjungi bait Allah untuk melaksanakan perayaan-perayaan keagamaan. Sunyi, mungkin seperti yang kita laksanakan hari ini. Secara online ataupun live streaming, video. Tidak ada keramaian dalam ibadah yang kita laksanakan. Semua sunyi. Itu yang terjadi kepada kota Yerusalem.
Yang kedua, duka Nabi Yeremia untuk Yerusalem adalah dia melihat bahwa ada seteru. Seterunya ini bukan saja memang seteru, mereka adalah musuh yang memang adalah seorang musuh yang akan mendatangkan dan melawan ya Yehuda ini. Tapi ini adalah seteru di mana teman berubah menjadi lawan. Nah, biasanya kita ada bersama-sama, sekarang harus menjadi lawan. Yang ketiga, dalam kitab Ratapan ini kita menemukan ya, menurut Nabi Yeremia, Tuhan dikatakan sebagai penyebab kesengsaraan ini. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, filosofi Jawa katakan ojo adigang, adigung, adiguno. Betul ya saya bacanya ya? Takut salah baca ini. Ya. Jangan sok kuasa, sok besar, sok sakti. Kalau diartikan per kata, adigang artinya membanggakan kekuatan. Adigung artinya membanggakan kebesaran. Dan adiguno artinya membanggakan kepandaian. Filosofi ini mau menyatakan kepada kita bahwa dalam kitab Ratapan ini dengan jelas bangsa Yehuda tidak lagi memiliki kekuatan, tidak lagi memiliki kebesaran, apalagi kepandaian. Berulang kali Yeremia berseru dalam pembacaan kita, mari kita perhatikan Alkitab kita. Di ayat yang ke-9e, mana ayat 9e ini? Mulai dari kata, ya Tuhan, lihatlah sengsaraku, karena si seteru membesarkan dirinya. Itu yang pertama. Yeremia katakan, ya Tuhan, lihat sengsaraku, karena si seteru membesarkan dirinya. Ayat yang ke-11e, kata lihatlah. Lihatlah ya Tuhan, pandanglah betapa hina aku ini. Kemudian ayat yang ke-20. Ya Tuhan, lihatlah betapa besar ketakutanku, betapa gelisah jiwaku. Hatiku terbolak-balik di dalam dadaku. Ya. Saudara-saudara, kalimat-kalimat dalam kitab Ratapan ini begitu puitis tetapi syarat makna. Ya. Yeremia berulang kali, Tuhan lihat. Kata lihat ini menunjukkan dia supaya Tuhan itu fokus. Seperti dengan kamera ya, video yang dipakai ini kan fokus kepada saya. Artinya Yeremia itu berharap Tuhan haruslah melihat apa yang ia mau sampaikan sebagai seorang nabi yang hidup di tengah-tengah bangsanya. Dan dia melihat bagaimana kejatuhan demi kejatuhan yang menyebabkan kesunyian di kota Yerusalem. Karena apa? Si seteru membesarkan dirinya. Karena apa? Ayat 11e dikatakan, lihatlah ya Tuhan betapa hinanya. Coba lihat, sekarang Yeremia mau katakan hinanya. Siapa yang gak kenal Yeremia? Seorang nabi yang besar, ini bukan nabi yang ece-ece. Nabi yang besar yang dipakai Tuhan untuk sebuah bangsa yang besar. Tapi dia pun bisa mengatakan, Tuhan saya ini hina. Siapa saya? Ayat yang ke-20. Ya Tuhan, lihatlah betapa besar ketakutanku. Wow, ternyata seorang nabi yang besar pun seperti Yeremia, dia mengalami ketakutan. Ya, gelisah jiwanya. Kemudian kalimat selanjutnya, hatiku terbolak-balik. Ini bagaimana rasanya nih kalau hati sampai dibolak-balik nih. Kayak kita menggoreng gitu ya, harus dibolak-balik. Gak tahu dengan apa mengungkapkan rasa duka yang mendalam. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, inilah ratapan dari Nabi Yeremia. Kesunyian yang syarat dengan jiwa yang ditinggalkan.
keterasingan. Bangsa Israel mengalami kehancuran. Dan kehancuran tersebut namanya hancur. Ya, orang dari sebuah kemegahan, dari sebuah jabatan, dari sebuah gambarannya tadi kemegahan ya, seorang kota atau sebuah kota yang ramai, ibaratnya janda ya, yang dahulu agung di antara bangsa, yang dahulu ratu di antara kota, sekarang menjadi jajahan ya, hancur. Dan setiap orang yang menyaksikan kehancuran dahsyat yang menimpa kota dan khususnya bait suci pasti akan meratap sedih, karena tidak menyangka bisa terjadi, mengingat Allah Israel itu kan adalah Allah yang hebat dan perkasa. Kenapa mereka harus mengalami situasi seperti ini? Habis sudah kejayaan dan semarak Yerusalem, tidak ada lagi kebanggaan, tidak tampak lagi kegemilangannya. Sejauh mata memandang ya, hanya puing reruntuhan yang menghiasi Bukit Sion. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, demikianlah perjalanan bangsa Yehuda yang dijungkir balikan oleh bangsa Babel. Dan hal yang paling menyedihkan adalah kehancuran bait suci yang dipahami sebagai sebuah bukti bahwa sekarang yang berkuasa itu adalah dewa-dewa Babel, lebih berkuasa daripada Tuhan Allah Israel. Saudara-saudara, dosa membuat hubungan Tuhan dengan manusia menjadi rusak. Yehuda menajiskan dirinya dengan kekafiran. Yehuda membenamkan hidup mereka dengan kehidupan dalam dosa. Bangsa Yehuda tidak lagi mengagungkan Tuhan tetapi memuliakan dewa. Tuhan Allah tidak lagi menjadi pusat hidup mereka. Dan sekarang ia turun tangan seakan-akan ya, Tuhan tidak lagi berbelas kasihan kepada bangsa yang dikasihi, bangsa pilihan. Apa yang terjadi? Akibat dosa, bangsa Yehuda terpisah dari Tuhan. Dan itu kan berarti kehampaan. Mereka tidak lagi merasakan damai sejahtera, tidak lagi merasakan sukacita dan kebahagiaan. Dan alangkah tidak nyamannya hidup tanpa Tuhan. Keadaan yang terpisah dari Tuhan berarti keadaan tanpa harapan. Dan ini fatal. Ya, mengapa? Dewa-dewa berhala tidak lagi mampu memberikan pertolongan, apalagi ketenangan. Dan dengan jelas kalau kita perhatikan hal yang menarik Bapak Ibu, di ayat 18a, apa yang Yeremia katakan dalam kitab Ratapan ini? Dia katakan dalam firman-Nya, Tuhanlah yang benar, karena aku telah memberontak terhadap firman-Nya. Saudara-saudara, pada akhirnya ketika situasi kesunyian, kehancuran itu dialami, Yeremia boleh menyampaikan dan mengatakan dengan imannya, percaya bahwa di atas semua yang mereka alami sebagai sebuah bangsa, Tuhanlah yang benar, karena aku telah memberontak terhadap firman-Nya. Benar, kalau Tuhan menghukum, itu karena penduduk Yehuda memberontak melawan kehendak-Nya. Saudara-saudara, firman Tuhan itu kan gak datang hanya begitu saja dari Nabi Yeremia. Tapi 40 tahun lebih Nabi Yeremia bernubuat kepada Yehuda yang tegar tengkuk dan tidak percaya. 40 tahun kemana aja begitu. Terus mereka tidak mengalami pertobatan dalam kehidupan mereka. Apa yang terjadi? Dalam 5 ratapan, dalam 5 pasal ratapan ini, ya, Nabi Yeremia menggambarkan perkabungan yang begitu emosional. Ya, dia begitu emosionalnya. Dia menulis sebagai seorang saksi mata yang meratapi hancur leburnya Yerusalem dan bait suci.
Kita kalau menyaksikan sebuah kehancuran, apalagi kita ada di dalamnya, kita akan meratap dengan luar biasa. Mengapa? Karena dia menyaksikan, melihat bagaimana para penduduk Yerusalem, mereka akan diangkut ke Babel secara paksa. Dan dia juga menyebutkan alasan. Itu bisa kita lihat dalam ratapan 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Ya, gambaran di situ. Dia memberikan gambaran bagaimana dan mengapa Allah sampai memakai orang Babel untuk mendisiplinkan umatnya yang menyembah berhala. Itu di ayat 5 sampai di ayat yang ke-8. Ya. Kalau kita memperhatikan ayat ini sampai di ayat yang ke-8, tentunya lawan menguasainya. Di ayat 6, lenyaplah dari putri Sion segala kemuliaannya. Ayat yang ke-7, terkenanglah Yerusalem pada hari-hari sengsara dan penderitaannya. Di ayat yang ke-8, Yerusalem sangat berdosa sehingga najis adanya. Semua yang dahulu menghormatinya sekarang menghinanya karena melihatnya telanjangnya. Dan ia diri sendiri berkeluh kesah dan memalingkan mukanya. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, 2 tahun pasukan Babel mengepung Yerusalem. Yeremia sebagai nabi yang hadir pada saat itu, dia menyaksikan kengerian perang secara langsung. Dia menyaksikan di tengah keputusasaan, dia tetap menulis. Nanti di pasal yang ketiga kita akan perhatikan itu bagaimana di pasal yang ketiga Yeremia akan memberikan penghiburan dalam penderitaan. Dan di pasal yang kelima dia akan menyampaikan dan percaya dalam pengharapannya bahwa pemulihan akan datang. Artinya Bapak, Ibu, dan Saudara, melalui pembacaan kita hari ini, dalam minggu Prapaskah yang kedua ketika tidak lagi bisa beribadah bersama-sama dalam gedung gereja, tapi kita masih bisa beribadah dengan keluarga kita masing-masing. Yeremia mau mengingatkan orang-orang Yahudi, ya, mengingatkan saya dengan Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa Tuhan yang telah menghakimi Yehuda dengan adil karena dosa mereka. Tapi Tuhan yang menghakimi Yehuda dengan adil adalah Tuhan juga yang memberikan pengharapan. Tuhan yang berbelas kasih, Tuhan yang setia, Tuhan yang memberikan keselamatan. Dan di pasal yang 5 itu kita akan melihat bagaimana Yeremia memanggil umat, menyerukan suara pertobatan dan percaya pada kebaikan Allah. Saudara-saudara, kitab ratapan dalam bentuk akrostik, kecuali pasal yang kelima, kitab ratapan ini mau menonjolkan dengan irama. Ini adalah ratapan yang disampaikan, ditulis bukan untuk disampaikan dengan lisan, melainkan dia dibaca. Gitu. Ketika membacanya kita merasakan ada bagian-bagian yang mau disampaikan, pendek, terkesan sedih, terserak-serak. Tapi intinya kitab ratapan dalam pembacaan kita hari ini mau menyampaikan kepada saya dengan Bapak Ibu, dalam situasi yang saat ini kita alami sebagai bangsa yang besar, sebagai sebuah negara yang besar, bahkan dengan bangsa-bangsa lain yang ada di sekitar kita. Situasi yang terjadi ketika virus corona ini menghantam negeri kita. Berapa banyak orang yang kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Orang-orang yang tidak bisa dilihat dan dikuburkan. Dan mereka tidak bisa hadir untuk menyaksikan pemakaman itu. Berapa banyak yang harus hidup dengan isolasi, mengurung diri, mengkarantinakan diri. Berapa banyak orang yang saat ini sementara meratap, menangis. Sepertinya tidak ada lagi pengharapan. Kitab ratapan yang mau disampaikan untuk kita ini bukan hanya sekedar menangis, meratap.
tetapi mengajak kita dalam ratapan ini bukan karena kita hilang pengharapan, melainkan karena kita sementara jujur di hadapan Allah dan kita mau menyampaikan bahwa kita bersedih, meratap dalam dosa-dosa kita. Karena meratap haruslah menjadi sikap yang lazim bagi orang Kristen. Meratap adalah respon yang wajar terhadap realitas penderitaan, di mana kita melibatkan Allah di tengah-tengah kesakitan dan pergumulan kita. Dan pada akhirnya ratapan itu dipenuhi dengan pengharapan. Ketika kita meratapi sesuatu yang tidak benar, kita mengajak diri kita sendiri dan orang lain untuk aktif mengupayakan perubahan, mengupayakan pertobatan. Sehingga Tuhan pun memberikan belas kasihan-Nya untuk kita, memberikan dan menghentikan apa yang sementara terjadi untuk negeri dan bangsa-bangsa di sekitar kita. Dalam sebuah filosofi bahasa Jawa, mungkin kalau saya bacanya agak salah-salah, mohon dimaafkan begitu, ya. Ditulis begini: datan serik lamun ke taman, datan susah lamun kelangan. Bener ya? Filosofi Jawa ini mau mengatakan kepada kita bahwa jangan mudah sakit hati ketika musibah menimpa diri. Jangan sedih ketika kehilangan sesuatu. Ini menunjukkan sifat tidak egois. Apa yang kita miliki sebenarnya ada yang memilikinya. Kita tepatnya hanya pemilik sementara yang harus merelakan semua yang kita miliki diambil olehnya. Karena memang dialah yang berhak memiliki. 2 Korintus 7 ayat 10 mengatakan begini: duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan. Itu dikutip dalam 2 Korintus 7 ayat 10. Saudara-saudara, tentunya Tuhan punya alasan ya untuk menghukum bangsa Yehuda. Namun toh tetap Tuhan memberikan pengampunan, dicurahkan bagi umatnya. Tuhan pun punya alasan kalau saat ini pandemi COVID-19 Tuhan izinkan terjadi. Semua peristiwa saat ini terjadi. Dan inilah kesempatan bagi kita, saya dengan Bapak Ibu Saudara untuk bertobat. Karena Tuhan punya berbagai cara untuk mengingatkan atau menegur kita. Tuhan tidak menginginkan kita terus-menerus hidup dalam kesalahan. Dan tentunya mari dalam Minggu Prapaskah yang kedua, kita menghayati akan masa-masa sengsara Yesus. Menghayati bagaimana Yesus mau datang ke dalam dunia ini untuk menebus dosa-dosa kita semua. Oleh karena itu, bersama dengan Nabi Yeremia yang meratap, bersama dengan bangsa yang sedang meratap pada saat ini, teruslah meratap tanpa kehilangan pengharapan. Sunyi kota kita, sunyi sekeliling kita. Itu pun Tuhan menginginkan agar kita kembali pada akhirnya bergantung, berharap hanya pada Tuhan. Pintu pengampunan selalu terbuka dan tangannya siap menyambut saudara dengan saya. Mari memasuki Minggu Prapaskah yang kedua ini. Walaupun kita berjauhan, tidak bersekutu bersama-sama, tapi percayalah, inilah yang Tuhan sementara inginkan untuk kita. Sehingga kita punya persekutuan yang lebih erat dalam rumah tangga keluarga kita. Membangun mezbah, bukan hanya dalam gereja, tapi kita bisa membangun mezbah di rumah-rumah tangga kita. Sehingga persekutuan dalam keluarga itu semakin terjalin erat. Sambutlah firman Tuhan ini sebagai teguran dan bertobatlah. Karena kasih karunia Allah begitu besar untuk saya dengan Bapak, Ibu, dan Saudara. Tuhan memberkati kita semua.
Amin. Mari kita bersaat teduh. Amin. Kita menyanyikan Gita Bakti 226. Mari umat Tuhan, kita bersama berdiri. Bersama dengan setiap orang percaya di segala waktu dan tempat, hendaklah masing-masing orang mengucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari bersama-sama kita menaikkan doa syafaat, kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, patutlah kami mengucapkan terima kasih Tuhan, karena di balik pergumulan yang sementara kami alami, kekuatan pengharapan di dalam Tuhan tetap ada dalam diri kami. Penghiburan yang sejati yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini, kiranya kami boleh dapatkan hanya daripada-Mu. Ketika persekutuan tidak lagi mampu dan bisa dilaksanakan secara bersama-sama dalam gedung gereja, maka kami boleh melaksanakan persekutuan di dalam rumah tangga kami masing-masing. Kami bersyukur ya Tuhan, bahwa keluarga demi keluarga membuat kami pada saat ini menjadi dekat satu dengan yang lainnya.
membuat kami menciptakan ibadah keluarga dalam rumah tangga kami masing-masing, membuat kami disatukan di dalam Tuhan ketika kesibukan yang begitu banyak, sehingga membuat kami tidak mampu berjumpa satu dengan yang lainnya sebagai anggota keluarga. Kami boleh merasakan bahwa pergumulan ini membuat kami boleh semakin lebih dekat dengan Tuhan. Ketika kami harus melakukannya bersama-sama dalam keluarga rumah tangga kami, dan bahkan di dalamnya kami boleh beraktivitas secara bersama-sama, baik sebagai kepala keluarga, sebagai istri, sebagai anak-anak. Kami boleh saling melengkapi di dalamnya. Biarlah hanya karena kasih karunia Tuhan, dengan sukacita kami boleh menerima keadaan pada saat ini. Dengan sukacita kami boleh menerima kesempatan berkumpul dengan keluarga kami ketika banyak waktu yang kami buang di luar dan tanpa mempedulikan keluarga kami. Kami bersyukur atas kasih-Mu Tuhan, di balik pergumulan yang terjadi atas negeri dan bangsa-bangsa. Kasih sayang Tuhan tidak pernah melewati kami. Di balik duka yang kami rasakan ketika harus kehilangan orang-orang yang kami cintai, pengharapan tetap ada dalam diri kami. Karena kami percaya ketika duka menghampiri kami, baik sebagai keluarga, baik sebagai gereja, baik sebagai bagian masyarakat dalam negeri yang kami cintai ini, tetapi kami boleh percaya semua duka yang terjadi tidak pernah Tuhan biarkan begitu saja. Tuhan izinkan ini terjadi supaya kami terus memahami akan cinta kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau belajar banyak lewat peristiwa tersebarnya pandemi virus corona ini. Kami mau belajar dari semua peristiwa ini, bahwa kami harus tetap dekat daripada Tuhan. Kami dekat dengan-Mu ketika kekuasaan tidak lagi menjadi penentu, ketika jabatan tidak lagi menjadi andalan kami, ketika kesehatan, kekuatan kami tidak lagi menjadi dewa kami, ketika apapun dalam dunia ini yang mengingatkan kepada kami bahwa semuanya, di atas semua yang kami miliki, Tuhan yang berdaulat. Kami bersyukur ya Bapa, kami boleh beribadah. Kami bersyukur walaupun dalam keadaan yang harap-harap cemas, keadaan yang membuat kami meratap, keadaan yang membuat kami gelisah, keadaan yang membuat kami harus tertahan sukacita kami ketika tidak ada lagi keramaian, kesunyian yang terus menghampiri kami. Tapi kami mau belajar dalam kesunyian ini, belajar mendengarkan suara Tuhan. Tuhan menginginkan kami semua keluarga, pribadi lepas pribadi, gereja, bangsa dan negara, untuk bertobat, untuk terus memperbaiki kehidupan kami, untuk lebih layak lagi hidup di dalam-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, dalam keterbatasan ini, tapi ibadah masih tetap dilaksanakan. Kami bersyukur dalam keterbatasan pendidikan masih diberikan, walaupun semua tetap memakai sistem online. Kami bersyukur walaupun dalam keterbatasan Tuhan pelihara kami lewat makanan dan minuman, sandang pangan papan yang tidak berhenti Tuhan berikan untuk kami. Kami bersyukur bahwa biarlah lewat perusahaan-perusahaan yang pada akhir-akhir ini juga harus mengalami pengurangan pendapatan. Kami bersyukur bahwa Tuhan masih perlengkapi kami walaupun semua dalam keadaan yang terbatas. Kami bersyukur ya Tuhan. Dan biarlah sukacita peratapan kami bukan menjadi ratapan yang membuat kami lemah dalam iman, tapi terus kami nyanyikan nyanyian syukur pengharapan di dalam Tuhan. Oh Tuhan, kami percaya sebagai gereja, kami tetap hadir sebagai pelayan-pelayan-Mu yang menyuarakan suara kenabian, memberikan pengharapan bagi setiap umat yang saat ini lemah dalam iman, ketika mereka tidak lagi bekerja, ketika mereka tidak lagi mendapatkan pendapatan, ketika perekonomian saat ini sedang mengalami penurunan. Kami percaya Tuhan, Engkau menjadikan kami gereja yang tetap diberikan hikmat, memberikan pelayanan kami dalam bentuk yang bisa dikondisikan pada saat ini. Berikan kami kesehatan ya Tuhan, berikan kami sukacita dalam melayani ketika kami harus mengurus keluarga kami pun dalam keadaan yang sehat, selamat. Ketika pada saat ini juga sebagai lembaga gereja Protestan di Indonesia bagian Barat mengalami pergumulan yang hebat, kami percaya Tuhan bahwa semuanya ini ketika kami mencari siapa yang salah, tentunya kami akan bertemu dengan pada akhirnya kami harus berseru pertobatan di hadapan Tuhan.
Kami memohon ampun kalau semuanya ini diizinkan Tuhan. Pada akhirnya biarlah cawan ini lalu daripadaku, lalu daripada kami. Tapi bukan menjadi kehendak kami, melainkan kehendak-Mu yang terjadi ya Tuhan. Berkatilah kehidupan gereja-gereja, berkatilah kehidupan bangsa ini lewat agama-agama yang juga tidak mampu dan tidak bisa beribadah. Berkatilah ketika kami semua tidak lagi mampu berkumpul bersama-sama, tapi di rumah kami, dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil, kami masih boleh bersyukur, beribadah. Terima kasih untuk setiap pengalaman yang kami alami ini Tuhan. Dan jadikanlah kami sebagai bangsa, sebagai masyarakat, mendoakan untuk para pemimpin negeri kami. Mendoakan para pemimpin kami ketika mereka harus memikirkan yang terbaik untuk negeri ini. Mendoakan bagi para pemimpin yang memikirkan betapa banyaknya pasien-pasien yang harus dirawat. Kami berdoa untuk para medis yang bekerja. Mereka di garda paling depan untuk memberikan dirinya, memberikan perawatan-perawatan bagi setiap pasien-pasien yang saat ini mengalami sakit penyakit. Virus corona yang menyebabkan perekonomian menjadi lumpuh. Kami berdoa ya Tuhan, bahwa para medis diberikan kesehatan, keluarga mereka pun diberikan kesehatan, dan setiap donatur yang menggerakkan diri hati mereka untuk membantu para medis, Tuhan memberkati. Dalam bentuk apapun bantuan yang ada, kiranya semuanya itu akan memberikan pemulihan bagi yang sakit dan memberikan ketenangan dalam jiwa hati kami semua ketika menghadapi apa yang terjadi pada saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ajarlah kami untuk boleh bersyukur sampai saat ini. Tuhan pelihara kami dalam duka, dalam sukacita, membuat kami bersyukur. Tuhan baik dan teramat baik untuk kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan harapan kami untuk setiap umat-Mu yang berdoa dalam pengharapan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ucapkanlah syukurmu kepada Tuhan, kepada Allah, bawalah persembahan sukarela kepadanya. Sebab setiap hari Dia telah mengerjakan pembebasan atas kita. Berilah dari hati yang bersukacita dengan mengingat pesan Alkitab yang terdapat dalam 1 Korintus 10 ayat 2 yang menyatakan, jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Bawalah persembahanmu dengan hati ikhlas, sebab Allah, Dialah Tuhan yang memberkatimu dengan segala kelimpahan. Mari kita menyanyi dalam GP 80, 1 sampai dengan 3. Mari bawa persembahan. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu
persilakan pada Bapak, Ibu, dan Saudara untuk memberikan persembahan persepuluhan, persembahan syukur atau persembahan lainnya ke kotak depan yang sudah tersedia. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara berbalasan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu jua. Dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Ya Yesus, Anak Domba Allah, Engkau layak menerima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Amin. Kami persilakan duduk. Kami akan membaca intisari Warta Jemaat pada hari ini, yaitu hari Minggu, 29 Maret 2020. Mohon perhatian Bapak, Ibu, dan juga Saudara. Majelis Jemaat GPIB Philadelphia Semarang dengan penuh sukacita menyambut kehadiran saudara-saudara jemaat dalam ibadah pada hari ini. Kiranya kesetiaan kita beribadah kepada Tuhan merupakan ungkapan syukur nyata dalam persekutuan dan membawa berkat untuk kita semua. Dan bagi saudara-saudara yang ingin mendaftar menjadi anggota baru ataupun meminta pelayanan khusus, dapat menghubungi majelis jemaat selesai ibadah ini ataupun langsung ke kantor majelis jemaat setiap hari kerja, yaitu Selasa sampai dengan Minggu pukul 8 sampai dengan 16.
WIB. Selanjutnya ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan banyak terima kasih kepada Pendeta Megiawati M. Magardeda Gantare STH yang telah melayani ibadah pada hari ini, yaitu ibadah hari Minggu 29 Maret 2020 pukul 9 pagi. Kiranya juga kasih dan penyertaan Tuhan Yesus menyertai Ibu Pendeta. Dan juga Majelis Jemaat mengucapkan banyak terima kasih kepada penatua dan diaken organis, song leader yang bertugas untuk hari ini, ataupun semua pihak yang telah melayani ibadah pada hari Minggu ini. Dan semoga kasih Tuhan menyertai saudara semua. Selanjutnya, informasi mengenai ibadah hari Minggu. Ibadah hari Minggu tetap dilaksanakan secara online, dan jemaat beribadah di rumah masing-masing sesuai dengan himbauan pemerintah dan juga sinode. Selanjutnya, informasi mengenai ibadah keluarga. Ibadah keluarga tetap diadakan pada hari Rabu di rumah masing-masing dengan menggunakan tata ibadah yang sudah ditentukan. Selanjutnya, informasi mengenai persembahan. Apabila Bapak, Ibu, dan Saudara akan memberikan persembahan persepuluhan ataupun persembahan syukur atau persembahan yang lainnya, bisa langsung transfer ke rekening gereja Philadelphia ataupun ke Korsek 1 sampai dengan Korsek 2, 3, dan juga 4. Demikian pembacaan intisari Warta Jemaat. Atas perhatian Bapak, Ibu, dan juga Saudara, kami haturkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari umat Tuhan kita berdiri. Pergilah beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.